إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج واستنى بسنته إلى يوم الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar MTV dan Radio Rabbani dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada maghrib ini dipertemukan kembali dalam majelis kita, majelis ilmu yang mana pembahasan kita adalah tentang 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga dan kisah-kisah keluarga yang sangat luar biasa untuk keluarga kita hari ini. Ikhwafillah, salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya dan para sahabat tanpa terkecuali, dan kepada siapapun yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita dikelompokkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, kecuali hati yang penuh dengan keimanan yang jauh dari kesyirikan. Malam ini kita akan belajar dari sahabat mulia Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid. Sahabat ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat Sa'id ibn Zaid masih dalam 10 sahabat yang utama. Nabi SAW meninggalkan 100.000 sahabat lebih, ya. Dari sekian banyak tersebut ada 10 orang yang disebut dengan al-mubasysyiruna bil jannah. Mereka ini telah mendapatkan kabar gembira bahwa mereka masuk surga. Kira-kira ada enggak berita yang paling hebat dari itu? Enggak ada. Kalimat Rasulullah SAW yang menjamin dia untuk masuk surga melebihi dari segala kalimat kenikmatan dunia. Oleh karena itu, ikhwafillah, siapa Sa'id ibn Zaid ini? Beliau adalah Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail Abdul Uzza ibn Rayyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Kab ibn Lu'ay. Ini sampai segaris ya dengan dia seorang Al-Qurashi Al-Adawi, seorang berbangsa Quraisy, suku dari suku Quraisy, dan julukannya ada 2, digelar dengan atau disebut juga dengan Abu Anwar, dan ini lebih masyhur. Ini lebih masyhur. Disebut juga dengan Abu Thawr. Ya, nama beliau atau apa tadi? Sa'id ibn Zaid. Digelar atau dijuluki juga dengan Abu Anwar dan Abu Thawr. Tapi Abu Anwar lebih terkenal di kalangan para sahabat, ya. Dia adalah Sa'id ibn Zaid. Ya. Sa'id adalah sahabat itu sendiri, Zaid adalah ayahnya. Adapun ibu beliau adalah Fatimah binti Ba'jah bin Malih al-Khuzayyah.
Jadi Fatimah nama ibunya, Zaid nama ayahnya, Sa'id ibn Zaid. Nah, pada masa jahiliyah ini Sa'id ini subhanallah seorang sahabat yang terjaga dari segala kenistaan dan perbuatan di masa jahiliyah. Termasuk sahabat-sahabat yang tidak gandrung, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Apa perbuatan jahiliyah? Khamar, itu mainan mereka itu. Kemudian kalau sudah khamar, pasti wanita. Dan bahkan yang lebih daripada itu adalah penyembahan berhala. Nah, disebutkan Sa'id ini subhanallah terjaga dari segala bentuk hal yang seperti ini. Ya subhanallah, beliau ini orang yang sangat hanif secara kejiwaan, secara pribadi, termasuk orang yang lurus. Tidak suka dengan seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan bangsa Arab. Kebanyakan oleh bangsa-bangsa Arab, kaum jahiliyah di masa itu. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga terjaga. Abu Bakar As-Siddiq diceritakan oleh anak beliau sendiri. Anak beliau menceritakan Aisyah radhiyallahu taala anha bintu Siddiq, bahwa ayahnya tidak pernah minum khamar. Makanya orang-orang yang emas di masa jahiliyahnya, maka ketika Islam menjadi emas. Ketika di masa jahiliyahnya orang-orang baik, tapi ketika setelah masuk Islam akan menjadi orang-orang baik. Maka ini pelajaran mahal untuk kita ikhwafillah, agar kita selalu berusaha berada pada lingkungan yang baik, pada suasana yang baik, agar kualitas keimanan kita, agar kondisi kejiwaan kita pun terjaga. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, almar'u ala dini khalilihi, akan sangat berpengaruh lingkungan itu terhadap jiwa kita, akan sangat berpengaruh sahabat itu terhadap pola kita di dalam menjalankan agama. Makanya disuruh kita oleh para ulama salaf untuk mencari siapa yang harus kita duduk di dalamnya mencari ilmu, dan siapa sahabat yang harus kita jadikan orang-orang dekat kita. Ini konsep kita di dalam beragama, konsep kita di dalam hidup bermasyarakat. Bahkan para ulama pun mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Tentukan siapa yang akan menjadi tetangga sebelum kita menentukan tempat tinggal. Karena orang yang ada di sekitar kita akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ikhwafillah, apalagi dalam pertumbuhan anak-anak kita. Lingkungan akan sangat berpengaruh. Lingkungan sangat berpotensi membentuk karakter anak kita. Disebutkan kalau kita berbicara tentang ulama, pasti akan dibahas 3 bagian besar. Yang pertama adalah al-bi'ah, al-ilmiyah, bagaimana perjalanan keilmuan dia. Di antara yang kedua yang dibahas itu adalah al-bi'ah, al-mu'athir, al-bi'ah al-ilmiyah, lingkungan, kemudian keilmuan, dari siapa guru-gurunya dan di mana dibentuk, itu dibahas. Yang kedua di mana bi'ah, di mana dia tempat tinggal, di mana lingkungan, di mana dia besar. Itu akan sangat berpengaruh. Siapa orang-orang yang menjadi orang-orang dekat, itu sangat berpengaruh. Maka anak-anak kita ikhwafillah, semua kita harus kawal sampai sedemikian rupa. Kita tahu siapa sahabat anak kita, siapa orang yang sering berjalan dengannya, siapa orang yang selalu dia ceritakan. Nah, kita harus ambil peduli, kita harus merasa bahwa apa yang dikisahkan anak kita di rumah kita harus tanggap, karena itu akan berpengaruh terhadap anak kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan nanti bagaimana keluarga Sa'id ini luar biasa, keluarga yang saling menopang di dalam keluarga. Suami istri sangat akur, suami istri saling mensupport di dalam kebaikan. Ikhwah fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa dia adalah penghuni surga. Pada hari kiamat ia dibangkitkan sebagai satu umat. Siapa tadi? Sa'id ibn Zaid. Nah, Sa'id ibn Zaid ini
adalah putra paman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya. Iparnya adalah karena Sa'id ini ikhwafillah menikahi saudarinya Umar dan Umar pun menikahi saudarinya Sa'id. Nah, kita lihat bagaimana silsilahnya ya. Bahwa Umar bin Khattab dan iparnya, karena ia beristrikan Fatimah binti Khattab. Jadi istri Sa'id ini siapa? Fatimah binti Khattab, ya, binti Khattab. Nah, yang merupakan saudara perempuan dari Umar bin Khattab. Ada Umar, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Punya saudari namanya siapa? Fatimah. Nah, Fatimah ini suaminya siapa? Sa'id ibn Zaid. Nah, sementara saudari perempuan Sa'id ini bernama Atika itu adalah diperistrikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini juga konsep sebetulnya ya. Kalau kita bawakan dalam kehidupan kita, di mana generasi-generasi awal seperti kita bahas sejak awal, seperti Nabi saja. Di 4 sahabat yang pertama min khulafa ar-rasyidin itu kan pertama dan kedua Abu Bakar dan Umar itu adalah mertua beliau. Ya. Dan Utsman dan Ali itu adalah menantu beliau. Itu sangat erat hubungannya nanti. Nah, subhanallah, seperti Umar bin Khattab ya, maka dia menikahi saudarinya Sa'id dan Sa'id pun menikahi saudarinya Umar. Itu sudah biasa. Makanya kalau dalam pernikahan misalnya, orang-orang yang sudah kita kenal secara nasab, secara nasab jelas keturunannya, ya, orang-orang yang keluarga besarnya kita tahu. Kemudian secara agama kita juga tahu. Maka ini sangat dianjurkan. Ini kalau kita sudah tahu sama-sama ngaji di sini, kemudian yang barangkali kita punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki, jika seandainya bisa dipertemukan dalam sebuah akad pernikahan, itu lebih baik. Ya. Itu lebih baik karena biasa dalam lingkungan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan generasi salaf itu biasa. Orang-orang yang sudah dekat, orang-orang yang sudah ia kenal, bahkan kemudian sampai hari ini misalnya di Arab Saudi, para masyayikh, para imam, ya, semisal Huzaifi misalnya, itu biasa didatangi oleh misalnya oleh salah seorang, ya, misalnya oleh seseorang ayah yang menawarkan langsung kepada anaknya. Itu tidak masalah karena tahu dengan nasabnya seorang ulama dan tahu dengan kedudukannya. Nah, itu biasa. Karena itu akan berpengaruh nanti dalam garis keturunan seterusnya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, disinilah bahwa Sa'id adalah ya menikahi saudarinya Umar, Umar pun menikahi saudarinya. Beliau ini lahir sekitar 15 tahun sebelum masa kenabian. 15 tahun sebelum masa kenabian. Nah, kapan masuk Islam beliau ini? Sa'id ibn Zaid masuk Islam jauh sebelum Umar masuk Islam. Atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di rumah Arqam ibn Abi Arqam. Sebelum itu beliau sudah masuk Islam. Bayangkan, Pak. Minas sabiqin al-awwalin. Jarang orang-orang yang ketika itu berani untuk masuk Islam. Tapi beliau Sa'id sudah masuk Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di sebuah tempat yang dijadikan markas dakwah, ya, maka dia sudah masuk Islam. Telah menyatakan syahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini termasuk yang masuk Islam lebih dahulu sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Maka ia masuk Islam sebelum Nabi SAW mengadakan pertemuan di rumahnya, ya, Arqam, sebelum beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ikhwafillah rahimakumullah, di dalam peristiwa Nabi ini, Sa'id ini dalam seluruh ma'arik, ya, di dalam seluruh ghazawat itu dia selalu mengikuti bersama Rasulullah SAW, kecuali di perang Badar. Seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW dia ikut, kecuali di perang Badar, karena ketika itu dia diutus ke Syam untuk sebuah kepentingan, untuk sebuah berita yang harus ia cari. Setibanya di Madinah, para sahabat, ya, dengan Nabi SAW sudah berangkat ke Badar untuk, ya,
melakukan di sana bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian beliau tidak sempat ikut, dan bentuk Nabi menghargai tugas yang diutus ke Syam, maka dia tetap mendapatkan bagian dari ghanimah di perang Badar. Jelas ya? Beliau ini ikut bersama Rasulullah SAW di seluruh ghazawat, di seluruh peristiwa kecuali perang Badar. Karena di saat dia tiba di kota Madinah, baru selesai melaksanakan tugas ke Syam yang diutus oleh Rasulullah SAW bersama Talha ibn Ubaidillah. Dan setiba mereka di Madinah, para sahabat telah berangkat ke Badar bersama Rasulullah SAW, dan kemenangan membawa ghanimah. Dan Nabi SAW tetap memberikan bagian untuk Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an wa ardah. Artinya itu dianggap oleh Nabi kita SAW seakan turut serta dalam perang Badar, walaupun dia tidak ikut secara fisik, dia tidak berada, tapi dia punya tugas yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwah fillah, beliau ini adalah sahabat yang dikenal mustajab doanya. Sahabat yang dikenal dengan mustajab doanya. Ada sebuah kisah kita bacakan ya, bahwa ketika Sa'id ibn Zaid merupakan pemimpin bagi seperempat kaum muhajirin, diangkat sebagai gubernur di Damaskus menggantikan Abu Ubaidah, serta terlibat dalam peperangan penaklukan Damaskus tatkala Muawiyah menulis sebuah surat kepada Marwan di Madinah untuk mengambil baiat bagi putranya. Maka di sana terjadilah khilaf. Sa'id ibn Zaid ini, ikhwah fillah, ada sebuah kasus. Kasusnya di kota Madinah. Ada yang mengatakan, riwayatnya mengatakan bahwa kasusnya ini adalah tentang sebuah rumah, ada yang mengatakan sebuah tanah. Riwayatnya begitu. Bahwa dia berkasus dengan seorang wanita, Arwa binti Unais. Arwa binti Unais. Di mana mereka ini, kalau dalam riwayat itu ada berapa riwayat ya? Di sini disebutkan, kalau dalam kitab ini ditulis oleh pengarangnya tentang sebuah rumah ya, sebuah kejadian. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa dia punya batas tanah dengan Arwa binti Unais ini. Ada batas tanah dia dengan bersepadan, kalau bahasa kitanya. Qaddarallah, karena angin kencang kemudian pasir menutupi batas tanah tersebut. Lalu kemudian Arwa binti Unais ini datang melapor kepada Marwan ibn Hakam, gubernur Madinah ketika itu, mengadukan kalau Sa'id ya ibn Zaid ya mengambil sebagian tanahnya. Lalu kemudian dia dipanggil menghadap gubernur Madinah ketika itu. Lalu kemudian ditanyakan bahwa ada sebuah berita yang sampai kepada kami bahwa sahabat Sa'id ini mengambil tanahnya ya Arwa binti Unais. Lalu kemudian dia berkata kepada Marwan, apakah aku mengambil tanah secara zalim, sementara hadis yang berkaitan dengan mengambil tanah secara zalim itu langsung dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibacakan di depan gubernur sebuah hadis, man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi yutuwiqahu fi sab'i aradina yaumal qiyamah. Hadis ini ikhwah fillah beliau riwayatkan dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sampaikan kepada Marwan, apakah mungkin saya mengambil tanah orang secara zalim sementara saya mendengarkan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa bunyi hadisnya? Siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan miliknya secara zalim, sejengkal tanah, shibran, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dalam 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak sampai Allah hisab. La ilaha illallah. Bayangkan. Makanya ikhwafillah, dalam bab batas tanah ini lebih baik kita terkadang mengalah. Kalau memang kita tahu persis, itu tidak mungkin kita akan mengalah. Tapi kalau memang agak samar-samar,
Maka kemudian kita khawatir, biarlah kita rugi di dunia daripada kita nanti rugi di akhirat. Kata dia, apakah mungkin saya mengambil tanah ini secara zalim? Sementara hadis itu saya dengarkan dari Nabi SAW. Marwan terdiam. Dan kemudian kata dia, saya punya bukti untuk kedua. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ya Arwa binti Unais ini menfitnah saya dan ingin mencemarkan nama baik saja, nama baik saya kepada orang, maka kemudian saya memohon kepada Allah, kata beliau, maka jangan matikan dia kecuali dalam keadaan buta, dan jadikan sumur yang ada di tanahnya itu sebagai kuburan dia. Itu doanya. Kalau memang dia tujuannya adalah untuk, dia sudah tua, wanita sudah tua, ya kemudian dia mengatakan ya bahwa dia adalah Sa'id ini mengambil tanah dia. Kalau seandainya tujuannya untuk ya mencemarkan nama baik saya, maka ya Allah jangan matikan dia kecuali dalam keadaan buta, dan jadikan sumur yang ada di tanahnya itu sebagai kuburannya. Dalam riwayat ya, bahwa di dalam rumah, sumur di dalam rumah. Dalam riwayat ada bahwa sumur di tanah dia, begitu. Maka kemudian berselang waktu, berganti masa, ya subhanallah, ya begitulah angin kencang kemudian ya menyibak kembali pasir-pasir itu. Ternyata betul bahwa bahwa Sa'id ibn Zaid tidak mengambil sejengkal tanah pun dari Arwa ini. Lalu kemudian beliau sudah tua, dan pada akhirnya dia buta merangkak di rumahnya, kemudian masuk ke dalam sumur, kemudian itulah menjadi kuburannya. Inilah Sa'id ibn Zaid ini sahabat yang mustajab doanya. Ya subhanallah. Tidak ada orang yang memiliki doa yang mustajab kecuali dia kecuali mendapatkan kebaikan insya Allah subhanahu, dan dia mendapatkan kebaikan itu. Nah, tidak semua sahabat memiliki keutamaan seperti ini, ikhwafillah. Nah, oleh ikhwafillah, beliau ini termasuk dalam sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita bacakan sebelumnya. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, Sa'ad ibn Malik atau Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah, ya wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Inilah seluruh sahabat yang telah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau wafat pada tahun ke-51 Hijriah di kota Madinah. Begitu mendengarkan kematian Sa'id, maka Ibnu Umar yang saat itu bertepatan dengan waktu Jumat langsung bergegas ya datang untuk ya menyolatkan beliau, dan pada hari itu ya berusia 70 tahun lebih kurang, berpostur tinggi dan sahabat yang sangat memiliki ya kelemah lembutan. Ikhwafillah, ini secara singkat tentang siapa dan bagaimana karakter beliau. Nah, kalau kita bicara istri, berapakah istri Sa'id ibn Zaid? Ya, Sa'id ibn Zaid. Nah, beliau ini istrinya siapa yang sudah tahu? Istrinya 9 orang. 9 orang. Anaknya 34. Anaknya 34 orang, ya 13 anak laki-laki dan 21 anak perempuan. Ini kaya beliau ini ya, 9 istri dan 34 anak. Ya, tentu yang dipakainya 4 ya. Jangan dikira sahabat apakah boleh mereka yang memiliki lebih dari 4, enggak. Yang dipakai tetap 4, tapi dia pernah menikahi 9 wanita, tentu yang dipakai adalah 4 wanita sebagaimana Islam membolehkannya hanya 4. Naam. Taib, kita tidak akan bacakan nama-namanya ya, tapi cukuplah sebagai pelajaran bagi kita, dan memiliki keluarga yang besar, anak-anak yang banyak, dan kemudian memiliki kekompakan yang luar biasa. Naam. Nah, ada beberapa pelajaran tentang keluarga. Yang pertama adalah tentang asar
atharu abihi, ya, bahwa pengaruh daripada kesolehan bapaknya, pengaruh pemikiran-pemikiran ayahnya. Nah, ini ayahnya sangat memberikan pengaruh kepada sosok Sa'ad, memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada sosok Sa'id ibn Zaid ini. Kepada sosok ini sangat berpengaruh. Ini juga pelajaran mahal bagi kita, ikhwafillah. Karena pada masa jahiliyah, ya, sebelum kenabian, ayahnya dikenal sebagai orang yang lurus dalam beragama. Biasanya kalau ayahnya baik, insya Allah anaknya pun insya Allah akan ikut baik, dan itu akan berpengaruh. Bukankah pembahasan kita salahul abna bisalahil aba? Kesolehan anak itu sangat bergantung dengan kesolehan orang tua. Kalau kita baca Al-Quran, grafiknya jelas, Pak, meningkat. Kalau kita buka surah Ali Imran, kita tahu bagaimana kisahnya Imran dengan Hanna, ya, kemudian lahir anaknya Maryam. Maryam dipilih wanita ini oleh Allah untuk melahirkan seorang nabi yang bernama Isa ibn Maryam. Grafiknya nampak, orang tuanya saleh, saleha, anaknya saleha, dan cucunya pun menjadi orang yang saleh. Jadi karakter Sa'id ibn Zaid ini sangat berpengaruh dari karakter ayahnya. Ya, sifat lurus, ya, dalam agama yang ada pada beliau itu sangat ia dapatkan dari karakter ayahnya. Ayahnya seorang laki-laki yang baik, yang tidak, ya, yang tidak ikut di dalam melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, tidak sujud kepada berhala, tidak pula menyantap sembelihan atas nama berhala dan lain sebagainya. Nah, itu semua ada pada ayahnya. Makanya ayah dia adalah sebagai qudwah hasanah, ayah dia sebagai contoh, ayah dia sebagai keteladanan yang telah ia dapatkan. Nah, kejujuran, kesalehan, ketaatan, itu adalah kita yang akan memberikan pancaran kebaikan itu kepada anak keturunan kita. Kalau kita bicara tentang kesalehan anak, maka kita harus bicara tentang kesalehan orang tua kita. Al-Quran menyingkap itu. Di dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan bagaimana kesalehan orang tua itu, ya, dijaga oleh Allah harta keturunannya. Dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Kedua anak yatim yang Allah jaga harta benda kekayaannya di bawah dinding rumah yang sudah hampir roboh, itu bukan karena kebaikan anak yatim ini. Tidak disebutkan oleh para ulama tafsir. Allah tidak menyebutkan bagaimana anak yatim ini jujur baik, enggak. Yang Allah sebutkan adalah kesalehan orang tua. Sampai yang datang memperbaiki dinding rumah itu dua orang mulia. Siapa? Musa dan Harun. Di saat itu Musa melewati kampung orang yang sangat pelit, tak peduli dengan orang. Tiba-tiba tergerak hatinya untuk, ya, memperbaiki itu. Ya subhanallah. Rumah dia diperbaiki, dinding rumahnya diperbaiki oleh siapa? Dua orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sampai Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa anak yatim ini sudah garis keturunan yang ketujuh. Bukan bapaknya langsung, bukan ayahnya langsung, tetapi dia adalah sudah garis keturunan yang ketujuh. Bayangkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keturunan kita, Pak. Anak kita, cucu kita, cicit kita, anak dari cucu kita, anak dari cicit kita nantinya. Kita tidak tahu berapa lama kita akan, dan dari garis keturunan kita akan hidup sampai datang hari kiamat. Batu bata kesalehan itu sudah kita tanam hari ini. Batu bata kesalehan sudah kita susun hari ini. Walaupun kita, ya, turun naik keimanan kita, walaupun kesalehan kita belum maksimal, usaha untuk mensolehkan diri kita. Sehingga kehati-hatian para ulama zaman dahulu melihat, ketika melihat sedikit, ya, kesalahan yang ada pada istrinya, bahkan pada anaknya, itu dia langsung menyalahkan dirinya.
Bahkan bukan pada keluarganya saja, ikhwafillah, apabila tunggangan kendaraannya saja tidak bisa diatur, dia langsung introspeksi diri, ini adalah sebab dosa saya. Bayangkan, begitu dulu para generasi salaf kita. Bagaimana generasi kita hari ini? Kalau kita bicara tentang generasi yang saleh, maka kita mulai dengan orang tua yang saleh dan salehah. Makanya kalau saya diminta untuk menyampaikan kajian tentang anak, saya akan awali dulu kajian tentang orang tuanya. Karena yang menjadi kunci perbaikan pertamanya siapa? Orang tua. Kita bicara anak begini dan begitu, sementara orang tua nggak paham dengan tugas dan tanggung jawabnya, nggak tahu. Pasangan suami istri yang insya Allah kita akan kaitkan pembahasan Said ini dengan keluarga kita hari ini. Keluarga yang harmonis, keluarga yang kompak dalam kebaikan. Dan bahkan ada orang subhanallah serumah tapi tidak menjadi pasangan yang baik. Menikah iya, tapi tidak menjadi pasangan. Tidak menjadi ya az-zaujain, dua pasangan yang akur. Hari-hari yang dilewati saling membalas. Sikap suami adalah bagian daripada reaksi terhadap sikap istri. Aksi dari reaksi dari sikap istrinya. Begitupun istri memberikan sikap kepada suami adalah sebagai bentuk balasan ya daripada sikap suaminya. Begitu seterusnya. Akankah kita membicarakan keluarga-keluarga yang harmonis? Akankah kita mendapatkan anak-anak yang taat? Sementara kita sendiri, anak itu adalah bentukan daripada kedua orang tuanya. Sebagaimana kedua orang tuanya, begitulah ya kondisi anaknya. Maka tentu kita merasa kita bukan yang terbaik, kita bukan orang-orang yang sempurna, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita belajar bersama. Belajar bersama dalam perbaiki diri kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Keluarga beliau keluarga yang saling menopang dalam kebaikan dan ilmu. Ini patut untuk kita jadikan ya pembicaraan kita hari ini. Sejauh mana kita dengan pasangan kita mensupport ya istri, mensupport suaminya belajar, dan begitu pun kita memberikan kesempatan kepada istri kita untuk belajar. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak terjadi perselisihan. Keluarga yang akur-akur saja selama sepekan, sebulan, bahkan setahun, tak akan ada itu didapatkan dalam rumah tangga itu. Pasti akan ada pertikaian, pasti akan ada selisih pendapat, sikap-sikap, itu biasa. Tetapi di saat terjadi perselisihan itu, segera kita kembali. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara ciri wanita salihah itu apa? Ketika dia tersakiti atau terzalimi, atau dia ya dizalimi atau menzalimi, ya, maka kemudian dia segera datang kepada suaminya dan dia mengatakan, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak akan pernah merasakan nyaman tidur malam ini wahai suamiku sampai engkau meridaiku. Dan kita pun demikian ikhwafillah. Ada dalam satu sisi kita memang mengalah, tapi mengalah bukan berarti kita kalah. Kalau kita menginginkan, makanya dalam kehidupan rumah tangga bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, enggak. Bukan itu poinnya. Saya adalah suamimu dan saya harus menang. Kamu harus kalah dan harus mengakui. Ketika betul-betul kita salah, kita akui kesalahan kita dan kita minta maaf. Untuk apa ikhwafillah? Untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga kita. Sahabat Nabi SAW tidakkah pernah dimarahi oleh istrinya? Pernah. Sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekelas Umar bin Khattab. Siapa yang tidak tahu dengan Umar? Kisah yang sangat luar biasa. Jangankan manusia, setan saja takut. Tapi di saat ada sahabat yang ingin mengadukan perihal rumah tangganya kepada Amirul Mukminin, di saat tiba di rumahnya dia juga mendengarkan hal yang sama dengan apa yang ia rasakan di rumah, sehingga sahabat itu kembali pergi dan tidak jadi bicara dengan Umar.
Dan pada akhirnya Umar mengetahui seseorang datang dan dia panggil ke rumahnya. Masuk. Ada apa sahabatku? Awalnya saya ingin mengadukan tentang kondisi saya. Istri saya tawilul lisan. Istri suka ngomel di rumah. Tidak ada waktu kecil ngomel saya. Sakit kepala saya. Naik asam lambung saya. Naik asam lambung itu ya. Ya kan? Naik asam lambung saya dibuatnya. Naik tensi saya. Kepala saya pusing sakit. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kata dia begini, saya bukan tidak bisa membalas apa yang ia katakan kepada saya, tapi saya mengingat kebaikan dia. Apa kebaikan yang diingat oleh Umar? Masih ingat? Innaha tabbakha li khubzi. Istriku telah memasakkan, ya, telah mengadon roti untukku. Innaha tabbakha li ta'ami. Dia telah memasak masakan untukku. Wa inna khabbaza li khubzi. Dia telah mengadon roti di rumahku. Wa innaha radha'a li auladi. Dan dia telah menyusui anak-anakku. Wa innaha ghassala li thawbi. Dia pun telah menyuci bajuku. Kata dia, sabar. Itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Dan resep yang disampaikan oleh Umar ini bukan resep dari dia, tapi Nabi SAW telah menyampaikan lebih awal. Kata Nabi SAW, la yafurku mu'minun mu'minatan in kariha minha syai'an radhiya minhan akhar. Nabi SAW mengatakan bahwa kalau engkau, tidaklah pantas bagi seorang suami membenci istrinya apabila dia melihat satu keburukan pada istrinya, maka ingat kebaikannya, kamu akan bisa ridha dengannya. Tapi kalau dalam masalah itu dikembangkan, diingat, dipikirkan, meledak dia, hancur rumah tangga kita. Saya kira kita punya kisah masing-masing tentang kehidupan rumah tangga kita. Maka kisah itu kita jadikan pelajaran bagaimana Umar bin Khattab dan sahabat Sa'id ibn Zaid ini dalam kehidupan rumah tangganya. Bahwa diriwayatkan dari Anas ibn Malik yang menuturkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu keluar dengan menyandang pedang. Di jalan ia berpapasan dengan seorang dari Bani Zuhra. Orang itu bertanya kepadanya, mau kemana kamu wahai Umar? Aku ingin membunuh Muhammad, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini sebelum dia masuk Islam. Orang itu berkata, bagaimana mungkin engkau akan merasa aman di antara Bani Hashim dan Bani Zuhra bila kamu membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, Umar pun melontarkan kata-kata, ya, aku ingin melihat dan aku ingin membunuh dia. Lalu kemudian laki-laki itu berkata, maukah kamu aku tunjukkan pada kamu sesuatu yang sangat mengherankan dirimu? Iparmu dan saudarimu, ya, sudah masuk Islam. Ini adiknya sudah masuk Islam. Kan kisah masuk Umar itu dengan kisah dia ini. Subhanallah, dia sudah masuk Islam. Di keluarga yang kompak dalam kebaikan, keluarga yang perlu bersama di dalam semangat belajar agama. Sekali waktu kita kebersamaan ini bukan hanya dalam kebaikan, bukan hanya dalam urusan dunia. Sering saya sampaikan ikhwah fillah. Ya, sudah masuk waktu. Ya. Taib. 2 menit lagi, taib. Kita akan tutup. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bukan hanya kebaikan kebersamaan kita pada keluarga ini dalam urusan duniawi, bukan hanya dalam urusan perut dan makan, bukan hanya dalam urusan ya belanja, tapi kebersamaan kita, ayo kita topang di dalam, kita bangun di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti hari-hari libur begini, misalnya hari Sabtu, hari Ahad misalnya, ya kita sekali waktu nggak sholat di sinilah, tidak di Jabal Rahmah ini sholat. Misalnya sholat di mana? Masjid di luar sanalah. Cari masjid yang besar, kemudian ramai. Ada kajian misalnya. Ada beberapa kajian di Sabtu Ahad ini. Kita datangi bersama keluarga. Besok pagi kita kajian bersama. Kita sholat subuh. Kalau seandainya istrinya sholat, bawa anak-anak kita kaji. Belajar. Kebersamaan di dalam keilmuan itu mesti ada. Diskusi dengan pasangan kita tentang ilmu itu mesti ada. Sehingga tumbuh kecintaan keluarga ini kepada ilmu. Dan mohon maaf, anak-anak kita yang akan menjadi obrolannya sehari-hari adalah obrolan kita. Apa yang menjadi gundah kita,
apa yang menjadi pembicaraan kita dengan pasangan kita, biasanya itulah materi pembicaraan anak-anak kita. Tidak jauh beda Pak, coba tes. Apa yang sering kita bicarakan, anak kita dengar. Yang sering kita diskusikan dengan pasangan kita, anak kita dengar. Dan itu akan terbentuk dalam dirinya. Kita bicara tentang misalnya saudara kita di Palestina, bagaimana dia akan terbentuk sendiri itu, bagaimana kecintaan dia. Kita bicarakan saudara kita yang dapat musibah di Sumbar misalnya, baru-baru ini, bagaimana kita membantu. Anak kita akan tertarik secara spontan, dia akan bicarakan bab itu. Nah, kalau kita bicara agama, tentang ketaatan kepada Allah, anak kita akan taat, anak kita akan suka. Tapi kalau bicara kita masalah makanan, tema kita hanya tema makanan. Kenapa dulu para sahabat sampai mimpi tentang surga dan neraka? Karena itulah tema pembicaraan mereka. Hari ini tema pembicaraan kita apa? Tak lebih daripada makan, belanja kuliner, pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Tidak ada pembicaraan agama dan keluarga itu. Tidak ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka tidak heran kalau tema pembicaraan anak kita seputar apa yang kita bicarakan di rumah. Makanya anak-anak itu akan menjadi pembicaraannya itu seputar apa yang menjadi pembicaraan kita di rumah. Kegundahan anak-anak kita pun akan terbawa kegundahan orang tuanya. Bagaimana dalam pendidikan, bagaimana diskusi, subhanallah. Saya tadi malam mendapatkan bahwa kisah disampaikan oleh istri bahwa tadi pagi tiba-tiba bangun tidur, anak saya yang paling kecil menyampaikan, Umi, saya baru paham materi yang Umi sampaikan tadi malam. Uminya menceritakan bahwa kalau kita tidak boleh takut dengan syaitan, tidak boleh kita takut dengannya. Bahkan kita tidak boleh kita mengatakan, wahai syaitan, tidak boleh ganggu saya, wahai syaitan jangan. Itu bukan seperti itu. Kita kuatkan hubungan kita kepada Allah. Kita kuatkan hubungan kita kepada Allah, dengan sendiri syaitan itu akan lemah. Dia mikir rupanya. Tadi Umi saya baru paham tadi pagi apa yang Umi sampaikan. Jadi subhanallah, anak yang masih usia 5 tahun, dan itu adalah akan menjadi bab yang sangat menggembirakan kita. Sejak usia kecil kalian sudah bersyukur nak, sudah tahu bagaimana tauhid, bagaimana agama, bagaimana kesyirikan, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang terjauh dari kesyirikan. Itu sangat membanggakan diri kita. Maka jadikan tema-tema pembicaraan kita seputar agama. Ingatkan anak-anak kita dari penyimpangan, dari kesyirikan. Jangan sampai seandainya nanti ayah bunda tidak ada lagi nak, jangan sampai kalian melakukan kesyirikan. Itu dosa besar. Itu adalah kezaliman yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Sampaikan bahasa seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Demikian pembahasan kita. Masih ada tersisa satu pembahasan lagi tentang beliau ini. Karena waktu yang sudah habis maka yang kita cukupkan. Dan ketika beliau kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke rumah mereka, maka kemudian terjadi dialog dia dengan saudari perempuannya kan. Umar sampai meminta mushafnya, saudari tidak mau mengasihkan karena engkau najis, maka berwudulah engkau, kemudian baru pegang mushaf. Dia kemudian meminta diantarkan kepada siapa? Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan rumah Nabi. Di situ ada Hamzah, dan Hamzah mengatakan, "Ini Umar. Kalau dia datang untuk kebaikan, kita akan sampaikan kepada Rasulullah. Kalau dia ingin yang lain, kita akan layani dia." Bayangkan Hamzah radhiyallahu taala anhu warḍah. Lalu kemudian ketika Rasul keluar, Umar memegang baju Nabi SAW dan mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka kemudian ketika itulah bahwa doa Nabi SAW mustajab, Allahumma izzal Islam bi Umar al-Khattab atau bi Amr bin Hisham. Ternyata Allah pilihkan Islam ini ditopang, disupport oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pembahasan kita dan tentu kisah beliau sangat banyak dan sangat indah dalam kehidupan untuk kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu bermanfaat untuk bisa membaca kisah-kisah mereka
karena kisah mereka itu adalah pelajaran mahal dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.